Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi dalam pengujian selanjutnya. Nah, pengujian kali ini kita akan coba yaitu uji validitas. Apa itu uji validitas? Uji validitas adalah untuk menguji sejauh mana tingkat kesahihan atau tingkat kevalidan dari data yang kita miliki. Jadi data itu harus memiliki tingkat kesahihan atau tingkat kebenaran, tingkat kekuatan yang akan kita uji selanjutnya untuk uji determinasi. Nah, uji validitas ini dilakukan sebagai tahapan pengujian-pengujian sebelum dilakukan uji regresi. Nah, uji validasi ini sebelum dilanjutkan, kita harus tahu dulu apa itu uji validasi dengan komponennya. Nah, komponen pertama kita harus tahu dulu yaitu besarannya R tabel. Apa itu R tabel? R tabel sering juga sebagai tabel sebaran distribusi data secara normal. Ini adalah R tabel, dan kemudian kita harus tahu juga adalah koefisien alfa dari confidential data, yaitu sebesar 5% atau 0,05. Nah, kita harus tahu dulu dasarnya kapan data itu disebut sebagai data yang valid. Data yang valid apabila didapatkan R hitungnya itu lebih besar dari R tabel. Nah, untuk ambil dasarnya itu harus lebih besar dari koefisien alfa dari confidential data sebesar 0,05. Nah, sehingga data yang valid itu R hitungnya besar dari R tabel. Apa itu R hitung? Nah, untuk validitas ini kita akan menggunakan model korelasi caranya. Ya, jadi model korelasi kita gunakan sebagai penentu koefisien dari validitas per butir pertanyaan atau pernyataan. Baik, caranya seperti ini kurang lebih. Klik analyze, kemudian kita klik scale, klik reliability analysis seperti ini. Nah, aslinya sih sebetulnya ini ada di sini semua ya. Nah, nanti kalau kita mau memindahkan ke kanan semua untuk kita hitung tingkat validitas per butirnya. Baik, setelah itu klik statistik oleh kita, klik correlation, dan klik scale if item delete. Setelah itu klik continue, biarkan modelnya alpha. Setelah itu klik OK oleh kita. Nah, kita akan kelihatan nih bahwa ini kita akan mendapatkan Cronbach alpha untuk reliabilitas per setiap butir yang akan kita hitung. Nah, ini. Jadi ini butir per setiap hitungnya Cronbach alpha seperti ini. Adapun nanti butir Cronbach alpha sendiri akan kita bahas khusus ketika kita membahas tentang reliabilitas. Nah, untuk membahas validitas, setiap tabel yang kita isi di dalam kuesioner yang isinya adalah pernyataan atau pertanyaan, kita akan coba melihat dengan menggunakan correct item total correlation. Jadi yang kita gunakan hanya ini saja, teman-teman. Nah, lalu kita harus tahu dulu, kita di awal sekali mendapatkan data sebesar 107 data ya. Ini totalnya 107 data atau 107 responden totalnya. Nah, di mana dari total 107 ini alhamdulillah semuanya valid, tidak ada yang missing. Nah, kemudian kita lihat di sini nih koefisien yang ditampilkan oleh correct item total correlation. Nah, ini dari mulai 0,272. Jadi kalau titik 27 ini bacanya 0,272 ya, untuk bisa dikatakan untuk pernyataan atau pertanyaan butir pertama dan selanjutnya. Nah, jika kita lihat dari 9 atau 10 butir pertanyaan atau pernyataan yang ada, semuanya harus dibandingkan dengan R tabelnya. Jadi ini adalah R hitung. Jadi yang didapatkan di sini adalah R hitung semuanya. Nah, itu adalah kalau bisa kita lihat itu. Nah, ini adalah R hitung semuanya ke bawah. Nah, kita harus bandingkan dengan R tabel dari DF atau degree of freedom sebanyak 107. Nah, ini kan tadi 107 ya. Nah, kita lihat di poin 107 itu berapa R tabelnya. Ternyata didapatkan R tabelnya sebesar 0,188 atau 0,19 ya kalau kita pembulatan. Sehingga kita kalau kembalikan ke item korelasi ini semuanya di atas
0,18 dan juga di atas 0,05. Sehingga dari data yang saya dapatkan ini bisa diartikan bahwa seluruh datanya ini valid. Ya, nah adapun nanti teman-teman tinggal melakukan copy paste saja apa yang ada di sini, ya, atau teman-teman hanya melakukan copy paste untuk correct item total correlation saja. Nah, dengan demikian hampir seluruh data yang kita gunakan itu valid, ya, sehingga datanya kita bisa gunakan. Dan R tabelnya kalau kita lihat lagi cara bacanya tadi kita the degree of freedom-nya 107 sesuai dengan N yang didapatkan, dan R tabelnya sebesar 0,188 atau 0,19 apabila ada pembulatan. Nah, kenapa data disebut semakin besar semakin bagus? Karena data semakin banyak maka dia akan semakin kecil nilai R tabelnya, sehingga memungkinkan semua data itu terdistribusi normal dan semua data itu valid. Nah, baik itu saja yang bisa saya tampilkan, bisa saya sampaikan kepada teman-teman berkaitan dengan tingkat validitas data. Nah, nanti di dalam laporan contohnya teman-teman bisa melihat atau bisa membandingkan bagaimana cara memindahkan tabel yang ada di dalam laporan ini ke dalam laporan penelitian Anda. Jadi dari output SPSS ke dalam penelitian Anda. Nanti ada contohnya yang akan saya upload. Baik, terima kasih pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.